Pemirsa, hanya 4 dari 100 perusahaan yang didirikan berhasil tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Penyebab kegagalan ini bukan karena para pengusahanya tidak menguasai keterampilan teknis. Bukan juga mereka kurang bekerja keras. Tapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola bisnis. Mengelola bisnis artinya bicara tentang managerial skill. Mulai saat ini saya membawakan How to be the world class manager. Untuk memberi pencerahan kepada Anda bagaimana caranya menjadi the world class manager. Program ini sudah diikuti oleh 10.000 manajer, bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara Asia Pasifik. Sekarang hadir di Niaga TV untuk Anda. Jangan lewatkan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini TV Anda memiliki sebuah program yang baru, The World Class Manager. Besar harapan dari kami, semoga perusahaan di Indonesia semakin lama semakin hebat, dan Anda sebagai pelakunya semakin lama semakin sukses, semakin diberkahi oleh Allah, dan semakin mandiri. Di dalam episode demi episode World Class Manager ini kita akan ditemani oleh seorang expert, pakar, manajer Indonesia. Beliau adalah Bapak Armala. Apa kabar Pak Armala? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Terlihat semangat terus. Harus selalu semangat. Wajahnya teramat sangat bercahaya. Pak Armala ini lebih dikenal sebagai seorang pembicara dan konsultan manajemen daripada sebagai seorang pengusaha. Ya, padahal beliau memiliki sebuah perusahaan yang established yang bernama Human Plus Institute, dan beliau di sana menjabat sebagai presiden direktur sekaligus sebagai senior consultant dan master trainer. Pak Armala ini memiliki international experience di dalam bidang bisnis development atau pengembangan organisasi bisnis dan bidang pengembangan sumber daya manusia. Spesialisasi Pak Armala adalah behavioral change. Ini sangat sedikit sekali ya Pak ya? Betul, rasanya di Indonesia baru 1 orang. Wow, luar biasa. Dan productivity improvement. Dan beliau memiliki sertifikasi yang betul-betul baru 1 orang di Indonesia, yaitu Behavioral Change Specialist dan Certified Productivity Specialist yang diperoleh dari Association of Productivity Specialist atau APS yang berkedudukan di New York, USA. Selain itu juga Pak Armala adalah penulis buku yang sangat produktif. Sudah ada 4 bukunya dan diterbitkan oleh sebuah penerbit yang terkemuka di Indonesia. Pak Armala, barangkali Bapak bisa menceritakan sepak terjang sampai Bapak dipakai terus di perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional sebagai manajer yang terbilang cakap dan ahli. Baik, Kang Hari, background saya sebenarnya praktisi. Ya, jadi saya mengawali karir sebagai penyelia di sebuah perusahaan lokal. Kemudian karir saya meningkat menjadi manajer, kemudian senior manajer. Setelah itu saya memutuskan untuk berhenti dari dunia profesional dan mencoba peruntungan baru di bisnis gitu ya. Jadi saya mengawali sebuah bisnis. Nah, ada sebuah kecelakaan dalam tanda kutip karena ini tidak disengaja gitu ya. Ada seorang sahabat saya dari Singapura. Dia seorang profesional, dia mengatakan bahwa dia baru membeli perusahaan di Indonesia dan kondisinya lagi jelek gitu. Dia minta tolong saya untuk masuk, untuk membenahi perusahaan itu. Waktu itu saya katakan bahwa saya sudah tidak lagi di dunia profesional, saya sudah sedang membangun bisnis. Tapi dari beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakatilah saya untuk masuk ke sana. Ya. Nah, dalam perjalanannya saya coba membenahi perusahaan tersebut dan ternyata bisa yang tadinya nyaris bangkrut itu jadi sehat kembali. Wow. Nah, dari situ kemudian inilah petualangan saya mulai lagi. Jadi waktu itu kecelakaan yang indah ya, kecelakaan yang indah, betul. Jadi waktu itu terpikir oleh saya, saya ternyata bisa juga membenahi perusahaan yang lagi sakit gitu. Kenapa saya tidak membuat perusahaan konsultan gitu. Awalnya dari sana.
Namun saya juga tidak mau gegabah, karena itu saya merasa perlu punya kompetensi sebagai seorang konsultan manajemen itu seperti apa. Makanya saya coba bergabung dengan sebuah perusahaan konsultan ternama dari Amerika, dan sejak itulah ya saya mulai menggeluti banyak di bidang ini. Begitu kan? Luar biasa. Dan itu juga barangkali kenapa nama acara kita hari ini gagah sekali. World Class Manager. Apakah ada cerita di balik pemilihan judul The World Class Manager selain yang tadi Bapak ceritakan? Sejak tahun 2004 memang saya mulai mengenalkan istilah ini ya. Sebenarnya mungkin ini bukan istilah baru, tapi saya sering sekali menggunakan how to be the world class manager ini dalam training saya. Dan ketika saya dihubungi oleh Niaga TV, produsernya tertarik untuk membuat platform TV ya? Platform di TV acara ini, dan produsernya sendiri yang meminta supaya namanya tetap menggunakan The World Class, karena mungkin itu sudah menjadi ikon saya dalam aktivitas sehari-hari. Nah, namun ceritanya sebenarnya bukan dari situ, ya. Ada, saya boleh berbagi pengalaman? Boleh tentu saja. Pasti pemirsa tertarik banget ya untuk mendengarkan. Silakan. Jadi ada kisah menarik kenapa muncul The World Class Manager. Karena sebagai orang Indonesia, pada saat itu saya merasa direndahkan oleh manajer-manajer asing. Awalnya seperti itu. Pada awal tahun 90-an saya bekerja untuk sebuah perusahaan Jepang di Karawang, Jawa Barat. Waktu itu saya diminta untuk bergabung di sana, dan saya juga diberitahu bahwa perusahaan ini datang ke Indonesia karena ada sebuah perusahaan elektronik ternama dari Jepang yang akan membuka pabrik di Indonesia. Karena itu perusahaan yang saya masuk itu hadir di Indonesia. Nah, dalam perjalanannya, setelah pabrik jalan 1 bulan, 2 bulan, kok order ini nggak datang-datang gitu. Padahal kita datangnya itu untuk mensupport mereka gitu. Sampai presiden direktur saya, Sacho Sang saya dari kantor pusat di Tokyo, datang ke Indonesia, dan dia panggil saya. Dia tanya, Armala, kamu tahu nggak kenapa kita nggak dikasih order sama perusahaan yang ada di depan kita? Saya bilang enggak. Kenapa memang? Memang Presiden Indonesia nggak memberitahu? Enggak, saya bilang. Nah, di IR-nya bilang bahwa Armala, alasan kenapa kita tidak diberi order adalah karena factory manajernya orang lokal. Wow. Dan itu adalah saya. Jelek banget. Langsung saya, kalau dibilang sakit hati ya sakit hati. Dengar ceritanya saya udah sakit hati, Pak. Merasa direndahkan, merasa diremehkan gitu. Nah, terus saya tanya sama bos saya, jadi apa yang akan kita lakukan, bos? Saya bilang, kalau saya harus diganti, silahkan gitu ya. Bukan begitu, Ar, katanya. Ayo, saya mau sengaja datang ke Indonesia ini untuk ketemu dengan klien, dan hari ini saya akan datang ke sana. Saya minta kamu temani saya. Oke. Jadi kita datang ke sana. Nah, sampai di sana, Sacho Sang saya, CEO perusahaan yang saya bergabung itu, memberikan personal garanti ke klien. Dia bilang, dia sebutkan namanya, saya Mitsuo Toyo Izumi, CEO dari Izumi Corporation. Kita punya banyak pabrik di banyak negara, dan dia memberi personal garanti sebagai presiden direktur, kemudian sebagai pemegang mayoritas saham. Dia menjamin bahwa meskipun pabriknya di Indonesia dipegang oleh orang lokal, tapi dia menjamin bahwa kualitasnya akan setara. Nah, mendapat personal garanti seperti itu, akhirnya disepakati bahwa kita akan dikasih order pertama. Nah, pulang dari klien, bos saya tepuk pundak saya masih ingat sekali. Dia hanya bilang kata-kata yang sangat pendek tapi berarti bagi saya. Dia bilang, Ar, kamu tahu, dengar sendiri apa yang saya bilang sama mereka. Saya bilang, absolutely, bos. Yes. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Iya.
Dan begitu sampai pabrik, saya berteriak lantang. Saya akan tunjukkan kepada Nihonjin itu bahwa orang Indonesia punya kompetensi yang setara dengan mereka. Amazing. Dari situlah muncul ide saya harus menjadi the world class manager. Wow. Begitu ceritanya, Kang Hari. Luar biasa. Ternyata nama yang gagah itu diawali dengan kesakit-hatian yang hebat. Betul. Dan memang para pemirsa Niaga TV banyak orang-orang yang mengalami kejadian yang seperti Pak Armala, dan pilihannya adalah dua, tertekan atau tertantang. Pak Armala tertantang pada saat itu, sehingga ternyata ketertantangannya hari ini membuahkan buku yang luar biasa, membuahkan ide yang luar biasa dikemas dalam training-training yang hebat. Be the world class manager. Pak Armala sepertinya menjadi manajer itu mudah ya, dan nanti kita akan bahas ya, Siap. di sesi berikutnya. Pemirsa, masih bersama saya Hari Firmansyah dan tentu saja Pak Armala di The World Class Manager. Bagi Anda yang masih penasaran kenapa kok namanya The World Class Manager, kenapa bisa Pak Armala sampai menemukan brand The World Class Manager ini setelah cerita yang pertama, kita akan ulik lagi sekarang. Pak Armala, ada cerita apa lagi sih? Kenapa kok makin lekat banget The World Class Manager itu di benak Pak Armala? Oke. Jadi saya melanjutkan cerita yang tadi ya. Nah, at the end memang saya berhasil membuktikan kepada klien kita yang orang-orang Jepang itu bahwa perusahaan kita memang bisa support dengan baik. Dan bahkan selama saya di sana, perusahaan kita selalu menjadi supplier terbaik dalam kualitas, di dalam delivery. Nah, dari situ saya merasa bahwa kualitas saya sebagai seorang manajer, karena waktu itu saya masih menjadi profesional, ya sudah saya berani menyebut sebagai the world class manager. Gitu. Nah, petualangan tidak berhenti di sana, Kang Hari. Jadi tadi saya cerita bahwa saya mencoba masuk ke sebuah perusahaan konsultan ternama Amerika. Nah, ketika saya masuk di sana, dia punya banyak klien di Indonesia. Namun dari beberapa klien yang sedang ditangani pada waktu itu hanya satu saja yang project directornya orang Indonesia. Sisanya orang asing. Lagi-lagi seperti itu ya? Iya, orang Filipina, orang Australia, ada orang Rusia, dari luar. Nah, dalam hati saya sedih. Ini bisnis meskipun perusahaan asing, tapi adanya di Indonesia. Kenapa project directornya harus orang asing? Pada kemana orang Indonesia? Gitu. Sebagai orang baru di perusahaan konsultan itu saya belum banyak bicara. Tapi saya sudah memendam hati ini, gitu ya. Nah, ketika waktu sudah berjalan 3 bulan, 6 bulan, saya mulai berkenalan dengan para petinggi perusahaan. Dan dalam satu kesempatan saya beranikan diri untuk bertanya. Jadi pada waktu itu ada summer meeting di Thailand, di Phuket waktu itu. Saya berani menanyakan. Saya bilang, bos, kenapa project-project di Indonesia, project directornya harus orang asing? Kenapa tidak orang Indonesia? Gitu. Dia dengan segala ceritanya banyak. Ya intinya dia banyak mengeluhkan tentang kinerja orang-orang kita. Dan sekali itu lagi saya tertantang. Bos, kasih saya kesempatan. Beri saya jabatan itu. Dan saya akan buktikan bahwa orang Indonesia punya. Sebelum sampai summer meeting itu berarti belum pernah Pak Armala dapat sesuatu yang dikasih project gitu? Ya, masuk ke project, tapi bukan sebagai project director. Akhirnya, saya dikasih kesempatan. Dan ketika di dalam kesempatan pertama saya berhasil dengan memuaskan, saya menantang bos saya. Bos, kasih saya kesempatan, semua proyek di Indonesia dipimpin oleh orang-orang Indonesia. Bapak nggak lagi berpikir aku, tapi berpikirnya udah kita ya. Betul. Orang Indonesia. Biar saya yang meng-guide mereka, saya bilang. Bos saya langsung setuju. Tanpa banyak komentar, I agree with you Armala. Go ahead, dia bilang. Dari situlah saya mengumpulkan teman-teman. Teman-teman, saya sudah dapat komitmen dari petinggi perusahaan ini.
Kita punya waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun, ayo, semua proyek di Indonesia harus ditangani oleh orang-orang kita. Dan sekali lagi, prove it. Wow, amazing. Nah, jadi saya mulai menarik benang merahnya. Ya. Kuncinya sebenarnya ada di people development. Oke. Kalau kita bisa melatih mereka, bisa mengembangkan orang-orang kita menjadi the world class manager, itu nggak sulit. Nggak sulit. Seperti itu, Kang. Itu mudah. Itu mudah, betul, Oke. betul. Jadi historinya, benang merahnya seperti itu. Iya. Nah, sampai ketika saya banyak masuk ya sebagai konsultan manajemen sudah puluhan ratusan perusahaan yang kita kunjungi. Dan saya sudah mengunjungi lebih dari 20 negara gara-gara saya menjadi konsultan manajemen ini. Dari situ saya mulai membandingkan. Oke. Apa sih kehebatan orang-orang asing manajernya? Apa sih kehebatan supervisor negara asing dibanding orang Indonesia? Saya mulai membanding-bandingkan. Ya. Gitu. Nah, ketika saya berada di perusahaan-perusahaan lokal terutama, meskipun punya nama besar gitu ya. Lokal itu yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia dan pemiliknya orang Indonesia. Yang saya sebut lokal itu. Nah, saya menemukan kenyataan memang banyak sekali manajer, jabatannya manajer, Kang. Ya. Tapi ia really tidak menjalankan fungsi manajerial. Wow, itu yang harus kita gali sesaat lagi. Betul. Saya juga menemukan banyak supervisor, namanya supervisor, tapi apa yang dia lakukan sama sekali bukan pekerjaan supervisor. Oh my God. Jangan-jangan di perusahaan saya juga seperti itu. Bisa jadi. Ini terjadi di banyak perusahaan. Meskipun perusahaannya udah punya nama, sudah perusahaan besar terbilangnya. Bahkan dia sudah public company. Sudah public company. Di dalamnya seperti itu. Nah, dari sinilah saya coba tarik benang merahnya dari 3 kejadian ini ketika saya menjadi profesional, kemudian saat saya menjadi konsultan dan melihat kenyataan di lapangan. Ya. Dari situ saya mulai tarik benang merahnya dan saya punya niat, punya keinginan yang besar. Satu hari saya harus melatih mereka sehingga akan banyak the world class manager orang-orang Indonesia. Amin. Itu Ya cita-cita Rabbal besar Alamin. saya, Kang. Yes. Pemirsa Niaga TV, ternyata pemilihan dari the world class manager ini bukan pemilihan yang satu malam lantas jadi satu nama. Tetapi memang didasari dari temuan-temuan yang Bapak temukan di klien-klien Bapak dan apa yang ditemukan juga di lapangan. Dan Pak, sedikit lagi, itu kan dari beberapa 90 ya Bapak mulai. Nah sekarang ini sudah dibuka pasar yang sedemikian bebas. Betul. Ini juga jadi kesempatan, jadi ancaman juga untuk kita bisa memanajeri perusahaan-perusahaan asing di Indonesia atau bahkan memanajeri perusahaan-perusahaan lokal dengan kualitas internasional. Betul, betul. Nah sebenarnya itu, Kang. Namun saya kalau melihat apa yang terjadi di negeri ini, saya sungguh prihatin. Coba tanya sama teman-teman pengusaha. Yes. Tanya sama teman-teman praktisi HR. Betapa susahnya mencari manajer kelas dunia itu. Betapa susahnya mencari supervisor yang hebat. Tapi kalau kita lihat di satu titik ekstrim yang lain, ada jutaan orang Indonesia yang menganggur. Data statistik dari BPS menunjukkan ada 7,15 juta pengangguran terbuka. Dan 1,5 juta diantaranya adalah sarjana. Ini keprihatinan yang sangat mendalam. Karena itu saya sekali lagi ingin berkontribusi kepada bangsa ini. Makanya tagline Human Plus Institute, perusahaan yang saya dirikan itu tagline-nya adalah berkarya mencerdaskan bangsa. Oke, Pak Armala. Dan pemirsa Niaga TV yang budiman, mudah-mudahan kehadiran Pak Armala beserta The World Class Manager makin mencerahkan kita dan makin kita optimis melihat di masa-masa yang akan datang bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Jangan kemana-mana, masih bersama saya Hari Firmansyah di World Class Manager. Tentu saja masih bersama Pak Armala. Masih bersama saya Hari Firmansyah dan Pak Armala di dalam World Class Manager. Pemirsa, dari satu sesi ke sesi lain, dari satu segmen ke segmen lain, kita menemukan semakin lama semakin panas dan semakin penasaran. Ada apa sih sebetulnya di dalam The World Class Manager ini yang akan kita bahas rinci satu persatu.
Pak Armala, Ya. betul nggak sih menjadi seorang manajer itu mudah? Padahal kan tanggung jawabnya makin lama makin luas. Orang yang di bawahnya juga makin lama makin banyak. Benar itu mudah, Pak? Oke. Saya menulis buku kan. Yes. Judulnya Menjadi Manajer Itu Gampang. Yang ini ya? Betul, betul. Wow. Nah, menjadi manajer itu memang gampang. Tapi menjadi the world class manager, nah ini yang harus kita beri tanda kutip. Oke. Misalnya begini, Kang Hari main bola nggak? Main bola. Oh, yang Kang Hari... Berpuluh-puluh tahun lalu. Oh, berpuluh tahun yang lalu ya. Oke. Katakanlah seseorang yang nggak pernah main bola. Ya. Ketika saya tanya, Anda nggak pernah main bola, Anda mau nggak main bola dengan saya? Nggak bisa. Oke. Kalau hanya sekedar main bola dan menendang, Anda bisa nggak? Oh, kalau itu bisa. Ya. Gampang. Nah, menjadi manajer pun sama. Oke. Jadi sama seperti main bola, kalau sekedar main dan menendang, gampang, semua orang bisa. Tapi menjadi seorang Ronaldo, menjadi seorang Messi, nah ini yang dalam tanda kutip tidak gampang. Ya. Kayak gitu. Nah, itu yang coba saya bahas di dalam How to be the World Class Manager. Baik dalam buku-buku yang saya tulis, maupun dalam training-training yang oleh Human Plus Institute jalankan. Gitu. Nah, namun jangan khawatir, Kang. Ya. Ilustrasinya seperti ini. Pernah dengar telur Columbus nggak, Kang? Long time ago. Long time Gimana? Ya, jadi ada satu peristiwa. Columbus, nama besar Columbus tentu kenal ya, dan pemirsa juga rasanya tahu siapa Columbus. Nah, satu ketika Columbus datang dan menyelenggarakan sayembara. Sayembaranya sederhana, dia kumpulkan banyak orang dan dia pegang sebutir telur. Yes. Dia umumkan kepada peserta yang ada di sana. Dia bilang, siapa di antara yang hadir di sini bisa meletakkan telur ini berdiri di atas meja dan tidak jatuh? Yang bisa maka akan saya bawa berlayar keliling dunia. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian banyak orang coba. Ya. Coba letakkan jatuh. Coba letakkan jatuh. Semua orang nggak bisa. Akhirnya Columbus naik ke atas panggung, dia pegang telur itu, dia tanya sekali lagi. Masih ada yang mau berani coba tantangan saya? Ternyata nggak ada. Dan Columbus dengan mudahnya, dia lakukan seperti ini. Dan telurnya berdiri. Amazing. Seperti itu yang dilakukan oleh Columbus. Dan apa komentar peserta? Dia bilang, Columbus cuman gitu doang. Gitu doang mah gue juga bisa. Protes. Nah, sebenarnya antara gampang dengan tidak gampang itu perbedaannya hanya tipis. Kalau sekarang saya tanya pemirsa, yang tadi nggak bisa meletakkan telur berdiri di atas meja, sekarang bisa nggak? Bisa. Karena tahu caranya. Karena tahu caranya. Yes. Jadi menjadi manajer kelas dunia kalau tahu caranya menjadi gampang. Itu yang dinamakan WCM mudah. Betul. Dan itulah di workshop saya selalu bilang, di akhir workshop saya ingin semua peserta menunjuk dan berteriak kepada saya, Armala, menjadi the world class manager cuman gitu doang. Gua juga bisa. Oke. Nah, saya juga ingin pemirsa, setelah mengikuti serangkaian program kita, episode demi episode, Anda boleh tunjuk ke saya dan katakan, menjadi the world class manager itu ternyata gampang. Menarik banget Pak Armala, dan pemirsa Niaga TV, besar harapan dari kami Anda pun melihat permainan telur tadi sedikit langsung punya inspirasi. Aha, ternyata mudah dan tidak mudah itu tipis. Kalau kita tahu caranya, bisa jadi mudah. Demikian juga dengan World Class Manager. Seperti apa sih World Class Manager? Kita akan saksikan kemudian di segmen berikutnya, masih bersama Pak Armala dan saya, Hari Firmansyah. Aduh, itu telur tadi blowing mind banget Pak Armala. Saya udah mendengar cerita itu banyak, tapi ketika dipraktekkan, ya ampun, iya juga ya. Hari ini saya tersadarkan kembali pemirsa, bahwa mudah dan tidak mudah, tipis banget.
Pembedanya itu kalau kita tahu caranya. Tapi Pak Armala, ini tapi nih. Ya. Kalau ia memang mudah dan memang orang bisa dikasih tahu caranya, kenapa kok banyak owner dari perusahaan-perusahaan, corporate atau praktisi HR yang kemudian mereka mengeluhkan, kok sulit banget sih menemukan seorang manajer yang efektif? Kira-kira apa itu penyebabnya, Pak? Oke. Jadi temuan saya di lapangan, ini untungnya jadi konsultan. Ya, banyak menemukan. Ya, untungnya jadi konsultan itu dalam setahun kita bisa puluhan perusahaan kita kunjungi dari berbagai industri. Ada manufaktur, ada jasa, ada rumah sakit, ada restoran, ada tambang, macam-macam. Ya. Nah, dari data yang saya kumpulkan di lapangan, ada 3 penyebab utama mengapa sulit mencari manajer yang handal. Yang pertama, itu ternyata tidak semua orang mau jadi manajer, kan? Bahkan nggak semua orang mau jadi manajer. Betul. Ya, ada orang, ada karyawan yang tidak mau jadi manajer. Itu jadi sulit, ya. Ada satu klien saya sebuah perusahaan kontraktor tambang yang cukup besar di Indonesia. Dia punya keluhan seperti itu, ya. Pada waktu itu saya diajak berdiskusi, dia sampaikan bahwa problemnya adalah dia perlu banyak foreman dan dia kesulitan untuk mendapatkan foreman. Dan dia coba tawarkan posisi ini ke operator, banyak sekali yang tidak mau. Ya, padahal foreman itu adalah orang-orang yang memanajeri operator-operator. Betul. Foreman adalah manajer lini pertama. Ya, jadi manajer yang tingkatannya paling rendah itu ya foreman. Dan itu pun sudah mengalami kesulitan untuk Nah gitu. Ya, ada banyak alasan kenapa mereka tidak mau jadi manajer. Yang pertama dia bilang, "Pak, saya mendingan jadi operator." Kenapa? Kalau jadi manajer nggak ada lemburan. Jadi mendingan saya jadi operator aja. Gitu. Nah, saya ketemu dengan banyak orang yang seperti ini. Gitu. Ya, dan ketika saya diberi tantangan seperti itu, saya bilang, Anda butuh berapa foreman? Dia bilang, saya perlu 2.000 foreman. Kasih saya satu batch dulu, minta 100 orang, senior operator yang mau dinaikin jadi foreman. Kalau saya sukses mengantarkan yang 100 orang ini, baru saya kasih 1.900 sisanya. Akhirnya saya dicoba, saya menggunakan Management Development Program, MDP. MDP ini adalah salah satu program unggulan Human Plus Institute yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dan sukses rate-nya 99 orang yang ikut program MDP tadi mau menjadi foreman. Itu yang paling penting dulu, mengubah yang tidak mau jadi mau dulu. Jadi hanya 1 orang dari 100. Sampai direktur HR-nya geleng-geleng kepala, apa yang kamu lakukan oleh Human Plus Institute? Selama ini dari 100 itu paling yang mau itu yang tersisa nggak pernah lebih dari 10%. Saya bilang, metode pelatihan kita selalu berawal dari mindset. Kita nggak mengajarkan managerial skill begini. Semua orang bisa. Buku managerial skill itu udah ribuan. Banyak banget. Nah, esensi dari workshop kita, dari pelatihan-pelatihan kita bicaranya mindset dulu. Tanamkan dulu value. Karena kalau value sudah tertanam, mindset sudah kita rubah, mau kita cetak seperti apapun, orang itu akan menjadi mudah. Nah, itu yang kita lakukan. Keren banget Pak Armala. Ya, jadi alasan pertama itu karena memang dia tidak mau menjadi manajer. Ya, dan pemirsa masih ada 2 alasan lagi. Betul. Ketika ia memang menjadi world class manager itu mudah, tetapi kemudian kenapa di lapangan banyak kesulitan-kesulitan yang luar biasa ditemukan oleh HR departemen? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah ketidakmauan yang tadi disebutkan menjadi seorang manajer. Apa 2 alasan kemudian yang akan kita ulas? Kita akan tunggu di segmen berikutnya, masih di World Class Manager bersama saya, Hari Firmansyah dan Pak Armala. Pemirsa Niaga TV masih bersama saya Hari Firmansyah dan Pak Armala di dalam World Class Manager. Pak Armala ini adalah seorang konsultan, senior consultant dan master trainer
di perusahaan yang banyak mendevelop talent luar biasa HR Indonesia, yaitu Human Plus Institute. Pak Armala, tadi kan kita sudah berbicara kenapa seorang HR kesulitan sekali mencari seorang manajer. Dan tadi dari 3 sudah dibahas 1, yaitu mereka tidak mau. Dan melalui training Pak Armala, ternyata success rate-nya udah luar biasa. Nah, sekarang kita ingin tahu, 2 hal selain yang tadi itu apa lagi? Kenapa kok orang-orang kesulitan untuk mencari seorang manajer? Baik. Alasan yang kedua yang saya temukan di lapangan adalah sangat sedikit orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk menjadi manajer. Jadi ketika saya berinteraksi dengan mereka, bahkan mereka tidak pernah merencanakan diri untuk menjadi manajer. Jadi kalau mereka tidak pernah mempersiapkan diri, bagaimana dia bisa menjadi manajer? Nah, ini kemudian ketika saya membandingkan dengan diri saya dulu, apa bedanya saya? Kenapa saya dalam waktu 23 tahun sudah bisa menjadi seorang middle manager di sebuah perusahaan lokal yang cukup ternama, sementara teman-teman di lapangan banyak sekali yang sudah 10-20 tahun berkarya nggak naik-naik jadi manajer. Nah, ini kuncinya. Yang kedua ini mereka tidak mempersiapkan diri. Dulu ketika saya lulus, saya ini insinyur mesin, Kang. Jadi background saya sama sekali tidak ada managerial skill. Nah, ketika saya lulus dulu, saya bekerja di sebuah perusahaan Jerman sebagai design engineer. Nah, meskipun saya insinyur mesin, tapi saya tidak menikmati bekerja sebagai seorang design engineer. Saya berpikir, kalau saya masuk di bisnis di bidang ini, rasanya seumur hidup saya berkarir nggak akan jauh beda dari sini. Dari situ saya berpikir saya harus menjadi manajer. Nah, dari situ saya mempersiapkan diri saya menjadi manajer. Semua buku tentang supervisory skill yang ada di toko buku itu saya lahap. Mungkin puluhan buku yang saya lahap. Kemudian seminar-seminar, pelatihan, workshop tentang supervisory skill saya ikutin dengan biaya sendiri. Karena bagi saya investasi. Dan ternyata keputusan saya tidak salah. Karir saya dibandingkan dengan teman-teman seangkatan kuliah saya, wah gapnya terlalu jauh. Saya sudah pensiun, mereka baru jadi pada manajer sekarang. Gitu. Nah, jadi kuncinya adalah mereka tidak mempersiapkan diri. Jadi kalau Anda ingin menjadi manajer, kalau pemirsa di sini ingin menjadi manajer, Anda harus persiapkan diri. Jangan nunggu diangkat jadi manajer, diangkat jadi supervisor, baru belajar. Itu sudah terlambat. Persiapkan diri dulu Anda. Sama, kalau Anda ingin jadi pebisnis, belajar dulu ilmu bisnis. Jangan nyemplung jadi pebisnis, baru belajar ilmu bisnis. Sudah terlambat. Gitu. Kira-kira konsepnya sama seperti itu, Kang. Luar biasa. Gitu, ya. Itu yang kedua. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, saya lanjutkan ya, Kang. Nah, banyak orang yang merasa saya ini karyawan hebat, jadi nggak perlu belajar, gitu. Nah, ini stop belajarnya. Dia stop belajar, Yes. gitu. Ketika saya tanya mereka, Anda harus belajar supaya bisa menjadi manajer. Pak Armala, saya ini sudah 20 tahun bekerja di sini, ngapain lagi belajar? Pengalaman saya udah banyak banget, udah 20 tahun. Pengalaman saya sudah baik, sudah banyak sekali, gitu. Ngapain belajar, gitu. Nah, banyak orang yang punya pola pikir salah. Pola pikir mindset salah. Mereka pikir, kalau saya seorang operator yang hebat, kalau saya karyawan yang bagus, akan secara otomatis menjadi manajer yang hebat. Padahal nggak seperti itu. Ia mengira dirinya, kalau saya pemain yang hebat, akan menjadi manajer yang hebat. Tidak sesederhana itu, teman-teman semua. Gitu. Ya. Satu hal yang ingin saya katakan kepada pemirsa, kalau Anda seorang pelaksana yang hebat, kalau Anda seorang karyawan yang hebat, Anda tidak akan secara otomatis menjadi manajer yang hebat. Kenapa? Karena kompetensi yang dipersyaratkan berbeda. Sama kalau saya pemain sepak bola, kelas RT 17-an, saya jadi pemain terbaik, selalu jadi top skor misalnya.
apakah saya akan menjadi pemain terbaik secara otomatis di tingkat kabupaten? Apakah kita akan secara otomatis ditarik oleh Persib? Kita sama-sama orang Sunda nih kan? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Kompetensinya berbeda. Ya. Jadi kalau ada karyawan mau naik menjadi manajer, ada standar kompetensi yang harus dikuasai oleh kita. Nah, 3 alasan yang ada pada karyawan itulah yang sering menjadi kendala. Ya. Mengapa menjadi sulit menjadi manajer itu? Luar biasa. Ini bicara internal. Ya. Bicara eksternal beda lagi kan. Ya. Ya, jadi 3 hal itulah yang menyebabkan mengapa kita seringkali kesulitan mendapatkan manajer-manajer yang handal. Dan 3 itu berawal dari kemauan. Betul. Ingin menjadi sesuatu yang lebih, seseorang yang lebih. Dari operator jadi manajer. Kalau sudah ada kemauan, diharapkan mereka juga jadi mau membuka diri untuk kemudian mempersiapkan dan belajar. Betul. Nah, Pak Armala, kalau saya sudah punya kemauan, tetapi saya tidak tahu kemana saya harus mempersiapkan diri, kemana saya harus belajar, kira-kira Pak Armala punya alternatif untuk jawaban itu? Oke, yang paling sederhana bisa dilakukan di mana saja. Boleh baca buku-buku saya. Buku-buku saya bicara tentang managerial skill semuanya. Bisa didapatkan di semua toko buku besar di seluruh Indonesia, atau kalau kesulitan Anda bisa mendapatkan buku saya di Niaga TV. Ya. Ini yang paling mudah, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Dan pada hakikatnya yang saya tulis itu semua adalah materi-materi training saya. Oke. Kalau mau lebih powerful, baca bukunya, setelah itu ikut workshopnya. Anda pasti akan punya experience yang luar biasa, Kak. Luar biasa. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan berakhir, tapi Pak Armala, kita ingin barangkali dari satu episode ini ada satu pesan yang ingin Bapak sampaikan kembali kepada pemirsa Niaga TV yang kata kuncinya adalah menjadi world class manager itu mudah. Silahkan. Oke. Pemirsa, saya tidak peduli saat ini posisi Anda sebagai apa. Mungkin Anda seorang fresh graduate, mungkin Anda seorang karyawan, mungkin Anda seorang pengusaha. Ya, tapi harus ditanamkan ke dalam diri Anda harus menjadi the world class manager. Kenapa? Karena kita sekarang MEA sudah berlaku, sudah 1 tahun MEA. Ya. Kita ada banyak tenaga asing dari Cina aja udah teriak-teriak. Sebenarnya kalau kita mampu bersaing dengan mereka, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Betul. Jadi kuncinya teman-teman, menghadapi era persaingan bebas ini, kita harus menjadi the world class manager. Ya, kalau kita menjadi the world class manager, jangan khawatir dengan serbuan tenaga asing dari luar. Bahkan kita bisa berkarir di negara lain. Kita bisa berkarir di Singapura, kita bisa berkarir di Malaysia, di Thailand, atau dimanapun Anda suka di negara ASEAN ini. Seperti itu, Kang. Luar biasa. Dan pemirsa Niaga TV, kita sudah berada di ujung acara kita menjadi The World Class Manager. Pak Armala, terima kasih sudah menemani dan sama-sama, membuka episode yang pertama ini dengan luar biasa. Sepertinya ingin segera mengikuti kembali episode berikutnya, dan kami mengajak lagi Anda untuk ayo kita stay tune terus di Niaga TV. Tunggu episode-episode berikutnya di World Class Manager. Karena kita akan membahas selain kenapa penting, tapi juga kita nanti akan lebih membahas bagaimana caranya menjadi the world class manager. Terima kasih Pak Armala sudah mau membagikan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadikan setitik semangat untuk Indonesia jadi jauh lebih maju dan setara dengan bangsa lain, dan kita menjadi juara di negara kita sendiri, apalagi di region kita. Saya Hari Firmansyah dan saya Armala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.